Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pasal ke-22 pada adab kitab suci Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Maksudnya, dan apabila dibacakan kitab Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan jangan kalian bercakap-cakap. Semoga kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai murid, adalah kitab suci Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak adab-adab penting terhadap kitab suci Al-Quran itu. Antara lain, Al-Quran dibaca menurut tajwidnya. Menyentuh Al-Quran mesti berwudu dan tidak boleh merokok di majelis pembacaan Al-Quran. Pasal ke-22 pada adab kitab suci Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Maksudnya, dan apabila dibacakan kitab Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan jangan kalian bercakap-cakap, semoga kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah wasilah atau perantara untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat bagi orang yang membacanya, rahmat bagi orang yang mendengarkannya, rahmat bagi orang yang memuliakan dan mentakzimkannya. Bagi orang yang mendengar Al-Quran, Al-Quran menjadi rahmat dengan dua syarat. Apa syaratnya? Pertama, wa iza Quran fastami'u. Bila engkau mendengar Al-Quran, fastami'u. Apa fastami'u? Dengarkan. Wa ansitu, dan berdiam. Nah, jadi apabila dua syarat ini dipenuhi, la'allakum turhamun. Jadi Allah Ta'ala, niscaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi ingatakan buhan salawiyah leh. Jangan memberi contoh yang kada baik kepada masyarakat umum. Apabila di acara-acara itu ada pembacaan kalam ilahi, penuhi dua syarat ini. Pertama, dengarkan. Kedua, berdiaman. Nah, yang paling rancak tuh paling nyaman bila orang mulai mengaji udah mulai lupandiran. Nah, jalan boleh. Rancaknya kayak itu. Nah, aturannya, nah kita ini apa yuk? Memuliakan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Pian mun surat pacaran dibacakan di hadapan pian berenai lah. Kita berenai. Apalagi ini daripada surat daripada Allah. Ya ada. Apalagi mun umpamanya surat dapat hadiah umpamanya kepada yang bernama di bawah ini, silakan mengambil duit 100 juta rupiah. Nyata udah masang telinga. Apanya syarat-syaratnya di bawah tanya enggak? Ini surat dari manusia. Apalagi ini surat dari Allah. Nah, aturannya lebih lagi kita berdiaman. Nah, apabila orang membaca Quran, syaratnya dua. Satu, dengarkan. Dua, berdiaman. Kamu mendengarkan wara, aku sambil dengar dia sambil berpandir. Karena kamu, nah kita berpandiran lah. Berdiamnya kawan. Aku dengar aja sambil berpandir. Karena kawan, ini harus dipenuhi dua syarat ini. Dengarkan dan berdiam. Nah, apabila demikian, la'allakum turhamun. Pasti kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah bukan sanawiyah. Bagaimana? Makanya lo kurang bahari malah jari kita bukan kita bamulutan kah. Mana mulianya Al-Quran lawan baca mulut, baca maulid.
Nah, baca rawi, nggak baca maulid, nggak sair maulid. Mana mulianya baca Al-Quran lawan baca maulid? Lebih mulia baca Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran itu dari Allah, sedangkan maulid adalah dari susunan manusia. Tetapi maulid itu baik juga. Nah, cuman kalau ia diadu antara Al-Quran wan maulid, maka maulidnya harus mengalah. Nah, makanya orang Bahari mulai jari kayak apa ya? Nah, orang Bahari bila kita bermaulidan, membaca rawi, lalu sampai kepada apa Rajan? Laqad ja'akum, ya kan? Nah, tukang baca, biasanya Rajan lo kok baca syair. Ada saiku membaca rawi dihiga, ya leh. Baca rawi dihiga. Kalau kita berdibang itu lo kok. Saiku membaca rawi, nang lain menyair. Nah, biasanya membaca rawi baca. Nah, kemudian nanti membaca syair nih, Mbah Talah menyair syair pembukaan biasanya membaca apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir. Nah, laqad ja'akum ini adalah Al-Quran. Nah, disuruh oleh orang-orang tua kita Bahari, tukang baca rawi ini stop dulu baca rawi. Kenapa? Karena harus mendengarkan orang membaca Quran. Nah, jadi jangan orang membaca laqad ja'akum, seorang baca taruh rawi, berhenti. Nah, seorang sebagai tukang baca rawi harus berhenti. Kayaknya supan bukan sanawiyah. Wah, orang kada tahu aturannya, bukan sanawiyah tuh. Orang membaca laqad ja'akum baca taruh rawi. Nah, pian harus memahami masalah-masalah ini. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wahai murid, adalah kitab suci Al-Qur'an itu adalah pedoman umat Islam yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umur berapa Rasulullah mulai menerima Al-Quran? Yuk. Pada umur? Yuk. Bibinian umur berapa bibinian? Rasulullah mula pertama menerima Al-Quran pada umur berapa? Kelas 3. Berapa? Kelas umur 40 tahun. Lain 14. 40. 14. Begitu Rasulullah diangkat jadi rasul, pada saat itulah pertama kali Rasulullah menerima wahyu, artinya menerima Al-Quran. Nah, surah apa pemulaan diterima Rasulullah? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, hafal lo beritaan leh. Oh, enggak ada hafal gitu ya, Pak. Iqra rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, jadi Al-Qur'an diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab mulia. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu seluruh isi kandungannya terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, takuan pulang sekadar mengingatkan kitab-kitab ini semuanya ada 4 kitab suci ini. Jadi sebelum Al-Quran itu ada 3, kemudian begitu Al-Quran ada 4. Ayo nang 3-nya siapa? Nah, sebelah sini dulu nah. Apa? Sebutakan dengan Nabi yang menerimanya. Nama lah. 1 berurutan mulai 1 Taurat. Yang kedua apa Taurat? Pertama Taurat, yang kedua coba di luar kepala. Lang ini pertanyaan mudah. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Daud. Injil diturunkan kepada Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat pakai bahasa pakai bahasa
Ayo, tuh rancang rajin di YouTube orang baca Taurat pakai bahasa apa toh? Taurat pakai bahasa Ibrani, ya tanya. Nah, kalau Jebur pakai bahasa pakai bahasa apa? Jadi kita perlu tahulah pengetahuan umum yang demikian. Nah, bahasa Taurat pakai bahasa Ibrani, kalau Injil pakai bahasa Suryani, kemudian apa? Kalau Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Maka sangat banyak adab-adab penting terhadap kitab suci Al-Qur'an itu. Antara lain, Al-Qur'an dibaca menurut tajwidnya. Ya kan? Baca Al-Qur'an pakai tajwid. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Ayo, siapa debat? Nah, ada na perlu kifayah aja. Ada kana lain. Hukum belajar ilmu tajwid hukumnya bibinian apa bibinian? Pardo ain jadi bibinian. Ya kah? Nah, jadi bibinian. Bukan lalakian Pak Pardo ain. Sini Pardo. Sama masalahnya. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Qur'an dengan hukum tajwid hukumnya fardu ain. Kayak itu belajarnya fardu kifayah, tetapi membacanya dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Artinya kalau di sekampung itu ada yang belajar tajwid, berarti sekampungan itu sudah lepas daripada tuntutan. Apabila di dalam kampung itu kadada saiko-iko yang belajar ilmu tajwid, maka sekampungan itu dihukumkan haram. Dah. Jadi bertajwid kalau ukuran wajah ini boleh kakanakan kita wajah ini. Banyak anak-anak kita itu yang membaca Al-Qur'an itu Indonesiaan. Coba anunya. Coba kalau inya khataman rajin, dengarkan kalau ia membaca surah Al-Qari'ah. Banyak yang membaca Al-Qari'ah aja. Ya, re lu membaca rajin. Nah, seharusnya ri lu. Nah, yang re itu ada hukum imalah dan imalah itu di dalam Al-Qur'an terbatas, kada samuan dibaca re. Jadi kalau barisnya ke bawah dibaca ri. Nah, bukan re. Jadi makanya kita tuh baca Al-Qari'ah aja. Mal-Qari'ah aja. Itu salah. Kada sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, yang boleh ri itu dia terbatas di antaranya apa ya? Apa di dalam Al-Qur'an? Majreha pemursaha. Majre tulisannya majri tetapi dibaca majre. Nah, itu. Tapi kalau yang lain jangan diulah-ulah kayak itu. Nah, jadi hati-hatilah. Ya, ilmu tajwidnya dipelajari. Kayak yang paling rancak lah, karena paling rancak deh. Bukan kekanakan sekolah ini namanya. Akhirah aja. Ada dunia wal akhirah aja. Orang akhi lah. Akhirah bukan akhirah. Itu hati-hati anunya. Nah, karena di dalam tajwid itu kalau a, kalau i, kalau u, berarti itu kadada kadada itu bahasa Arab. Nah ada tuh i, kadada Jadi akhirah bukan akhirah. Nah akhirah tuh di bahasa Indonesia ya lo kok dunia akhirat. Nah, lo lagu pacar dunia akhirat. Itu bahasa Indonesia ada. Kalau bahasa Arab itu akhirat. Nah bukan akhirat itu. Kedua, menyentuh Al-Qur'an mesti berwudu. Nah menurut mazhab kita menyentuh Al-Qur'an wajib berwudu. Kada boleh kada berwudu. Meskipun gulungan lain ada madahkan boleh kada berwudu, cuman itu bukan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita di Muawiyah ini kebanyakan memakai mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i wajib hendak menjumpai Al-Qur'an itu berwudu. Nah, mengangkat Al-Qur'an berwudu juga. Jangan sampai pian kayak nama angkat. Aku kada menjumpai lah aja. Baca Al-Qur'an pokoknya di sini.
Sakanya mangkat sini, jurang ikam kan berwudu lo kok. Aku kadang jepai juga aja mangkat warai aja. Mangkat itu parah pada menjepai lagi. Nah, mangkat kayak ini. Boleh lah kan berwudu mangkat kayak ini. Kada boleh. Nah, orang nambah lebih kain sama sama mangkat karena bungkus bungkus mangkat tapi kada berwudu. kada langsung Kadang kada tanya pai itu sama hukumnya kada boleh menurut mazhab kita mazhab Syafi'i. Nah, jangankan sabigian ngebungkus kayak itu salambar pun kita kada boleh mengangkat kalau kada berwudu umpamanya. Nah bahan pian tuh umpamanya kada berwudu. Nah membalik ya dia nah ini hukumnya mangkat kada boleh. Mbak kayak paman kada berwudu pian hendak membalik kan. Berarti tekniknya mandaknya di sini. Nah. Mamanya tuh tunjuk ada bela. Nah, tuh tunjuk sini lah. Injam pian tah. Nah, kalau menurut mazhab kita kalau kita mangkat itu jangankan sabigian salambar pun kada boleh mun kada berwudu. Jadi kalau inya mangkat itu di sini berarti mangkat hukumnya haram karena mangkat. Tetapi kalau membalik itu andaknya di sini, nah lalu kayak ini. Nah, ini kada haram. Kenapa aja kada haram? Maka sama pada membalik. Karena ini bukan mengangkat, tetapi manindih. Nah, manindih. Jadi juru ulama fikih berbeda. Kalau ini di hujung sini mandak tuh tunjuk, itu hukumnya mengangkat. Tapi kalau di hujung sini mandak, itu hukumnya manindih. Yang ada dalilnya itu hanya mangkat. Manindih kada hukumnya haram. Jadi perhatikanlah anunya. Kemudian tidak boleh merokok di majelis pembacaan Al-Quran. Nah, kawan betamat seorang pual menyuling. Aku kan hayat, pada seorang lelaki kena baca. Nah, jangan merokok apabila kita ada pembacaan Al-Quranul Karim. Jadi inilah beberapa adab Al-Quran yang diajarkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan. Ini kan rencana pengajian kan kawannya lalu. Nah, Nah, sekaligus ini himbauan juga sekaligus arahan daripada kita bahwasanya kalau kawan kita rehat mengaji di muka, mengaji dengan Al-Qur'an terbuka dan posisinya di bawah kayak ini, maka hendaklah kita kalau hendak lalu tuh agak jauh. Agar nih posisi Al-Qur'an jangan di bawah lutut kita. Kalau kita lalu di sini itu sama dengan apa ya? Al-Quran berada posisinya di bawah lutut kita. Jadi nyatakan kalau membaca ada kawan membaca Al-Quran, nah di situ itu maka seorang lalu itu agak menjauh supaya menghormati Al-Quran. Dan bagi yang membaca dinyatakan bahwasanya membaca Al-Quran tuh ya diusahakanlah paling kurang menyakai ini diasuh-asuh lah. Kebanyakan kada bemija leh. Ya, jangan sampai Al-Quran tuh bandak di bawah kayak ya. Di bawah pada lintuhot. Nah, ading-ading kita juga di rumah dilajarilah adab-adab Al-Quran. Yang pamannya ada belajar di tika Quran. Pian mun hana menukarakan tas jangan tas nang talinya panjang. Cari tas itu yang talinya handap atau behembin. Karena mun pian nukarakan talinya itu panjangnya selimpangakannya di dalamnya ada Quran. Ka bawah banget sampai di lintuhot inya mana? Isinya Al-Quran, buku Iqra. Nah, inilah perbedaan antara orang bahari dengan orang wayahini dalam belajar ilmu-ilmu agama. Orang bahari adab-adabnya dipenuhi, lalu ilmunya penuh keberkahan. Adapun kita wayahini asal belajar aja adab-adabnya kada dipenuhi, lalu keberkahannya itu kurang. Nah, keberkahannya kurang. Kenapa? Karena adab di dalam ilmu itu kita banyak melalayakan. Nah, jadi menukarkan ading tas gesannya ketika Quran, cari yang talinya handap supaya anggaran Quran itu jangan sampai ke bawah daripada buritnya. Nah, ya cukup pelajaran kita pada hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisan fikal karim ya mujibas sailin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.